Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 70, mari kita mulai sedikit lebih menarik. Siapa pria muda paling populer di dunia hiburan saat ini? Tidak peduli siapa yang Anda tanya, mereka akan memberitahu bahwa itu Jiang Muye. Jia Qingqing masih belum bisa menerima kenyataan sampai sekarang. Dia mondar-mandir dan berkata, apakah mereka melakukan kesalahan di suatu tempat? Bukankah Jiang Muye sedang syuting di luar negeri? Bahkan jika dia kembali, mengapa dia mengambil peran kecil seperti itu sebagai pemeran utama pria kedua? Ning Xueluo bergumam pelan, kudengar Jiang Muye menolak untuk mengambil peran lain selain pemeran utama pria. Lagi pula, sponsor utama film ini adalah Starlight Entertainment, jadi mengapa dia datang ke sini sebagai artis zaman keemasan? Meskipun beberapa saat yang lalu dia merasa senang karena tidak akan dimanfaatkan, Jia Qingqing sekarang hampir menjadi gila, sial. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana keberuntungan Ningxi begitu baik? Jiang Muye seharusnya menjadi milikku. Itu semua karena dia mengambil peranku tanpa malu-malu. Orang-orang yang menonton di sekelilingnya bersimpati setelah melihat ekspresinya, dan sama sekali tidak terkejut dengan kegilaannya. Itu karena semua orang di dunia hiburan tahu bahwa Jia Qingqing mencintai Jiang Muye, dan bahkan telah menyatakan cintanya kepada Jiang Muye melalui Weibo miliknya sebelumnya. Meskipun Jiang Muye sama sekali mengabaikannya, dia masih sering memposting berita tentang Jiang Muye di Weibo miliknya seperti penggemar berat. Guo Qisheng menggunakan kekuatan yang luar biasa dan akhirnya berhasil menenangkan sekelompok wanita gila itu. Dia tidak dapat menahan godaan, Muye, lihat bagaimana kamu telah membuat para wanita di kru kami terjerat di tanganmu. Pria tampan memang diperlakukan lebih baik. Jiang Muye pun ikut bercanda, Direktur, apa Anda tidak mendengarnya? Mereka semua hanya ingin meniduriku, jadi Anda harus melindungiku, oke? Hahaha, jangan khawatir, partnermu adalah Dewi Perang Meng Changge, dia akan melindungimu. Oh ya, di mana Ningxi? Dia terus bertanya siapa pemeran utama pria keduanya, kenapa dia menghilang sekarang? Guo Qisheng mencarinya kemana-mana. Jiang Muye tersenyum tipis, mungkin dia takut padaku. Itu mungkin saja, hampir semua gadis di negara ini adalah penggemarmu. Mungkin Ningxi juga salah satunya, dan dia terkejut melihat idolanya. Guo Qisheng tersenyum saat berbicara. Saat keduanya berbicara, Ningxi berjalan mendekat. Dalam waktu singkat, ekspresi wajah Ningxi sudah menjadi sempurna, dia tersenyum sambil mengulurkan tangannya kepada orang yang sedang dihadapinya, Senior Jiang, senang bertemu dengan Anda. Saya Ningxi. Saya merasa terhormat bisa bekerja dengan Anda. Meskipun Ningxi seusia dengan Jiang Muye, karena Jiang Muye telah memasuki industri ini lebih awal, dia adalah seniornya dan Ningxi harus bersikap hormat kepadanya. Senang bertemu denganmu, bibir Jiang Muye melengkung. Dia mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya dengan lembut, tetapi sedetik kemudian, dia hampir saja membuang tangannya tanpa mempedulikan citranya. Gadis terkutuk ini, dia hampir menghancurkan tulang tangannya. Jiang Muye berusaha keras untuk mempertahankan ekspresi tenangnya, dan bertindak seolah-olah sebuah kesadaran tiba-tiba telah menghantamnya. Ah, Ningxi, jadi itu kamu. Oh, kalian saling kenal. Guo Qisheng terkejut mendengarnya. Bukan hanya sutradara, tetapi seluruh pemain dan kru juga memusatkan perhatian mereka pada Jiang Muye. Jiang Muye tersenyum dengan makna tersembunyi, tentu saja kami saling kenal. Mendengar nada ambigu itu dan melihat tatapan aneh yang diarahkan padanya, Ningxi begitu marah hingga tangannya mulai gemetar. Dia hampir tidak dapat menahan keinginannya untuk menghajarnya. Melihat wajah Ningxi yang hampir memucat karena marah, Jiang Muye akhirnya berbicara perlahan, kita pernah bekerja sama di lokasi syuting Bluebird sebelumnya. Oh, kenapa aku belum pernah mendengar Ningxi menyebutkan hal itu sebelumnya? Guo Qisheng terkejut. Ningxi merasa seperti baru saja lolos dari kematian, punggungnya dipenuhi keringat. Dia menjawab dengan lemah lembut, sutradara Guo, saat itu saya hanya pemeran pengganti untuk pemeran utama wanita, sungguh menakjubkan bahwa senior Jiang masih mengingat saya. Guo Qisheng terhibur setelah mendengarnya, ya ampun, aku tidak menyangka kalian berdua akan bernasib seperti ini. Baguslah, karena kalian pernah bekerja sama sebelumnya dan kalian saling mengenal, kurasa kalian tidak perlu pemanasan. Mari kita mulai dengan sedikit lebih seru dan mulai dengan adegan konfrontasi, oke? Ningxi, adegan konfrontasi. Lebih seru. Sutradara, tolong jangan lakukan ini. Mereka tidak saling kenal. Jiang Muye tersenyum gembira, tentu saja. Ningxi merasa ingin mengulurkan tangan dan mencabut gigi taring kecil yang jahat itu.